Pemirsa Basa-Basi yang baru aja bergabung, sekali lagi saya bersama dengan dua korban pembegalan atau nyaris dibegal ya, karena sepeda motornya tidak terjadi diambil, itu di Pondok Aren yang kalau mungkin Anda lihat beredar juga di sosial media yang heboh karena pelaku itu dibakar hidup-hidup oleh massa. Sekali lagi, trauma mereka justru bukan karena mereka takut naik motor kembali, tapi lebih takut sekarang mereka ada kekhawatiran kalau si pelaku yang masih hidup ini akan mencari dan menuntut balas dendam. Jadi ternyata ketakutan kalian lebih ke situ ya. Sekarang aku mau nanya dari kacamata sebagai korban. Kalau udah ngerasain takutnya seperti apa, lemesnya seperti apa, ketika ketemu ada pelaku pembegalan kemudian dihajar oleh massa. Sebenarnya kalian sebagai korban setuju nggak dengan tindakan itu? Ya sebenarnya sih kasihan juga, nggak pengen ada kekerasan kayak gitulah. Cuman kan namanya warga nggak tahu, nggak bisa dicegah. Ya, iya. Artinya kalau di lokasi kan kita juga nggak pernah tahu, Ci, namanya mungkin gua korban, ya gua kan gimana cara mikirin untuk ngebalas, gimana cara mikirin karena untuk mereka udah lemes dulu ya. Mereka udah jadi korban kan, pasti yang emosi. Otomatis ya mungkin dari sekian banyak orang yang ada di lokasi pastilah ada yang merasa emosinya ke bawah dengan cepat, ada yang bisa menahan dan segala macam. Cuma kadang-kadang ya itu, kalau satu udah mulai, yang lain biasanya ikutan. Sekarang saya mau nanya di sini sama ibu-ibu, tolong dijawab dengan jujur ya. Ibu, di sini ada yang punya anak bawa motor? Kalau misalnya ibu melihat ada korban begal yang ketangkap kemudian dipukulin, sebenarnya ibu setuju nggak? Ada yang setuju, ada yang enggak. Dipukulin asal jangan sampai meninggal. Oke. Ternyata di masyarakat masih ada kepengen kayaknya ingin memberikan pelajaran secara langsung. Padahal kita tahu main hakim sendiri itu gimana pun juga tidak dibenarkan. Ya. Tapi sekarang ini ada ibu di sini. Selamat pagi ibu. Ini ibu dari Tika ya. Boleh ngomong pakai mic ibu? Iya. Oke, ibu dikabarin baru siangnya. Iya. Waktu itu yang telepon ibu siapa? Putri saya. Langsung ditelepon sendiri sama anaknya. Iya. Ibu dibilangnya apa? Kena kecelakaan dibegal, tapi mobil motor nggak apa-apa, dia juga nggak apa-apa, hanya dijahit di klinik gitu doang. Oke, kemudian ibu menghampiri, perasaan ibu saat itu gimana ibu? Kebingungan. Bingung ya? Mau nyari ke situ kita nggak ada yang nganter, mereka pada kerja, anak-anak saya yang dari rumah tangga. Sekarang ibu setelah anak perempuannya ngalamin seperti ini, akhirnya sebagai seorang ibu, apa yang ibu lakukan? Untuk melarang jangan pergi terlalu malam gitu. Jangan pergi terlalu malam. Memang putrinya suka keluyuran malam ya bu? Begitu. Oh suka begitu, suka keluyuran malam. Emang kalau keluyuran malam ngapain sih bu putrinya? Ya nggak tahu saya di sana ya. Nggak tahu? Nggak tahu ya. Nggak, jadi ibu tahu nggak anaknya kemarin 1:30 subuh itu dibegal abis ngapain? Mau beli nasi goreng katanya. Oh mau beli nasi goreng. Iya. Apakah sekarang ibu jadi lebih protektif sama anaknya, suka nelponin, atau ibu jadi nyariin dia terus? Ya sekarang dia masih di rumah aja, nggak keluar deh sekarang mah. Oh sekarang lagi di rumah. Iya, lagi pasca recovery dulu lah. Pasca recovery. Ya. Nah kalau setelah kejadian anak ibu nih, ibu sendiri sering keluar rumah gak sebenarnya? Ya enggak dong, saya mah ibu rumah tangga di Ibu rumah tangga kebanyakan di rumah memang. Oh berarti ibu sama sekali nggak keluar rumah ya bu ya? Enggak. Di dalam aja. Maaf Enggak. ibu pesugihan bu. Keluar rumah tapi maksudnya nggak keluyuran kemana-mana. Oh iya. Enggak kan ya namanya. Loh jangan salah, ibu-ibu kan belanja bener gak? Kadang-kadang yang namanya ibu-ibu, maaf nih, yang namanya ke pasar tradisional. Betul. Biasanya jam 4 pagi, bener. Jam 5 pagi itu kan jam-jam yang masih rawan juga ibaratnya. Tapi ibu setelah kejadian ini ibu masih kasih nggak putri ibu bawa motor? Kalau masalah bawa nggak apa-apa, asal hati-hati. Asal hati-hati, bawa Nggak. motor nggak apa-apa asal hati-hati. Nggak ada jam bu, nggak ada jam malam berlaku setelah kejadian itu. Ya ada. Oh Jadi, ada? Sampai rumah harus jam berapa ibu sekarang putrinya? Ya, sekarang harus jam 7, jam 8 udah sampai rumah. Ibu pokoknya harus kasih pengertian ke anak ibu, harus mentaati jam malam yang ibu berikan. Iya. Kalau misalkan besok-besok dia jam 8 malam masih di luar, ambil motornya, ibu yang jalan-jalan. Hei, udah menyelesaikan masalah. Tapi benar. Ya minimal kan anaknya aman. Ini katanya kalau kita ngomongin jam-jam operasional si pembegalan ini biasanya jam 00 sampai jam 5 pagi. Katanya seperti itu. Ya. Untuk konfirmasi langsung saja mari saya akan mengundang Bapak Irjen Roni Sompi. Beliau adalah Kadif Humas Polri. Apa kabar Pak Roni? Sehat ya Pak? Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Pak Roni.
Selamat pagi Pak Fendi. Ini kita sengaja mengundang pihak kepolisian karena entah kenapa sebagai masyarakat kalau kita udah melihat polisi ada rasa keamanan tersendiri ya. Adem katanya seperti itu. Bapak bener nggak sih kalau pembegalan itu biasanya terjadi dini hari antara jam 12 malam sampai jam 5 subuh? Ya memang biasanya para pelaku begal kan dia mencari waktu yang sepi ya. Tapi bukan tidak mungkin pada pagi hari. Ini kalau nggak salah baru-baru aja terjadi di Pasar Minggu jam 9 pagi katanya. Hari Minggu ya. Lagi-lagi sepi. Ya hari Minggu kan orang Ya, masih olahraga. Betul. Ya. Di Pasar Minggu kan bukan tempat olahraga. Mungkin dia lihat sepi. Oke. Atau dia lagi pulang setelah operasi malam. Dia lihat ada sasaran. Bisa juga. Ya seperti itu. Pak, ini nih aku beneran deh. Maksudnya ini tadi ibu-ibu bilang dia merasa sekarang itu kayak kok sekarang makin gak aman sih. Kenapa sih kok belakangan ini marak pembegalan? Bukannya dari dulu sebenarnya banyak perampokan. Kenapa sekarang muncul istilah begal? Apakah memang secara statistik emang sekarang tindakan kriminal makin meningkat tajam atau gimana sih Pak sebenarnya? Sebenarnya Mbak Panda, kalau kita lihat angkanya di Januari sampai Februari tahun 2015 dibandingkan dengan Januari Februari 2014 itu menurun sebenarnya. Oh sebenarnya menurun. Menurun. Apalagi kita bandingkan dengan misalnya November atau Desember 2014 itu jauh menurun sebenarnya kasus-kasus di jalan yang kita golongkan dengan kasus begal. Namun demikian mungkin ini diangkat melalui media sosial sehingga media mainstream kan melihat bahwa komunikasi netizen itu cukup intens, kemudian diangkat seolah-olah meningkat marak ya. Malah setelah pemberitaan belakangan ini seminggu menurun drastis. Apalagi Polri kemudian turun ke Polda Metro, turun ke Depok, habis itu ke Tangerang ya. Seluruh Polda melakukan upaya pencegahan terutama. Selain kita mencari siapa sih pelakunya, menyita barang buktinya ya. Hal ini juga masyarakat tentunya yang sudah terbangun juga untuk sama-sama melakukan perlawanan, melakukan upaya pencegahan bersama-sama. Seperti itu. Jadi secara statistik sebenarnya menurun. Ya. Cuma secara expose-nya. Secara exposure berarti. Expose-nya mungkin juga mempengaruhi seolah-olah marak. Jadi itu kesannya juga beruntun ya Pak ya? Ya. Karena memang saya sempat pernah tinggal juga di daerah Tangerang sana memang. Tapi kalau menurut pengamatan saya beberapa kali saya pulang malam bahkan cenderung pagi jam 2 jam 3 lah pulang kerja gitu. Pertanyaan saya Pak, untuk daerah-daerah yang penerangannya kurang, terus tingkat kerawanan kriminalnya sangat-sangat besar, kenapa justru cenderung lebih sepi pengawasan dari pihak kepolisian Pak? Artinya kalau siang jauh lebih mudah terlihat polisi yang mondar-mandir untuk mengamankan daerah situ ketimbang malam Pak. Karena waktu itu saya juga malam pernah, untungnya saya bawa mobil ibu-ibu. Waktu itu rambut saya masih gimbal sebelah istri saya. Cuma mungkin saya mulai merasa bahwa saya diikutin nih sama nih motor. Terus mungkin karena nih motor melihatnya saya rambutnya panjang, dipikir cewek kali ya. Jadi dia ngikutin terus segala macam. Lalu GR mau diajak kenalan kali, lu mah seuzon aja orangnya. Enggak beneran. Kenapa saya percaya itu? Kayaknya kita mau dijahatin, kita berhenti di depan supermarket. Motor itu berhenti depan kita. Ternyata bener. Lu diapain? Nggak diapa-apain untungnya, karena udah mau nyampe rumah gue, jadi gue lewatin lagi, dia ngikutin lagi. Pas gue masuk ke komplek gue. Ini bisa aja cuma perasaan doang, karena kalau memang mau tindak kejahatan pasti begitu ada kesempatan dikait-kaitkan karena ada ini kan. Nanti kita bakal ngobrol lagi. Ya pemirsa ya. Berarti percuma gue cerita padahal gue takut beneran. Enggak, karena kan lu belum kejadian. Iya, tapi loh sekarang ini logikanya dia mengikuti dari jalanan yang sepi. Begitu posisi gue berhenti di tempat yang rame, dia ikutan berhenti. Oke, nanti kita bakal ngobrolin ini karena bisa jadi si pembegalan ini udah ngikutin
Mungkin sebagai masyarakat ada saran-saran dari polisi, misalnya apakah memang kita berhenti di kantor polisi atau berhenti di minimarket, nggak usah keluar-keluar. Nanti kita akan bahas lagi pemirsa, tapi sekarang ini saya akan memperlihatkan sebuah tayangan di mana aparat keamanan telah menangkap 244 pelaku pencurian sepeda motor dan 93 lainnya merupakan pelaku pembegalan. Dan pelaku berasal dari luar Jakarta, yaitu Lampung. Kita lihat tayangan berikut ini. Sepanjang Januari hingga Februari ini, Polda Metro Jaya berhasil menangkap 244 pelaku pencurian sepeda motor. Dari jumlah itu, 93 diantaranya adalah pelaku kejahatan dengan pembegalan. Dari penangkapan ini, polisi menyita barang bukti berupa senjata api, senjata tajam, dan ratusan kendaraan motor. Para pelaku begal itu berasal dari luar Jakarta, terutama dari Lampung. Dalam aksinya, para pelaku tidak segan-segan melukai para korbannya. Untuk menciptakan rasa aman, jajaran Polda Metro Jaya terus meningkatkan razia, terutama di titik-titik rawan dan wilayah perbatasan dengan daerah penyangga Jakarta seperti Depok, Tangerang, dan Bekasi. Hal yang sama juga dilakukan Polres Probolinggo, Jawa Timur. 8 pelaku begal yang berhasil ditangkap diumumkan ke publik. Saat penangkapan, salah satu betis pelaku bernama SP ditembak petugas lantaran melawan saat hendak ditangkap. Di hadapan polisi, ke-8 pelaku sudah berhasil menggasak korban-korbannya di 31 lokasi berbeda. Polisi juga menyita sejumlah komponen motor, 3 celurit, 8 motor, dan sebuah mobil hasil kejahatan. Bahkan dari pengembangan penyelidikan, polisi juga menyita 25 motor tanpa kelengkapan surat kendaraan. Kayaknya udah ditangkap sampai ratusan, kok masih ada aja yang keliaran. Kalau menurut kepolisian, udah ketahuan nggak sih ini kira-kira ada berapa sebenarnya pelakunya? Kelihatan nggak sih Pak? Ada estimasinya, oh ini kayaknya ada 1000 sekian gitu. Ya, kita tidak tahu berapa jumlah pelaku. Namun demikian mereka kan kadangkala itu ada pelaku kambuhan. Setelah lepas dari lembaga pemasyarakatan, mereka kemudian kambuh lagi karena melakukan tindakan punya, kriminal lagi. Karena tidak punya pekerjaan, ya. Oleh karena itu memang upaya yang harus kita lakukan memang harus sinergi. Tidak bisa hanya Polri saja. Ya, setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, bagaimana kementerian yang terkait untuk memberikan pencerahan berkaitan dengan moral, ya, misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, itu kan bisa memberikan pencerahan. Pemda juga bisa ikut serta, ada dinas-dinas terkait. Jadi semua berupaya untuk melakukan pencegahan, ya, arahnya ke sana kan lebih bagus. Bersinergi itu maksudnya nggak cuma polisi aja, tapi semua bahu-membahu, semua instansi-instansi yang terkait. Kita cari upaya pencegahan ini ke hulunya. Jadi kita ke sumbernya dulu nih, dicegah nih. Betul, latar belakangnya seperti apa. Disitulah kita upayakan agar masyarakat juga ikut serta di dalam upaya pencegahannya. Sekarang aku tanya, jangan dikasih tahu alasannya dulu. Menurut Bapak sebenarnya sebagai masyarakat bisa mencegah pembegalan ini enggak? Bisa. Bisa, Gimana caranya? Nanti kita akan cari tahu pemirsa. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi, bahas sana bahas ini. Bisa berlapang dada, kau harus bisa.